Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Studi Orientalis Al-Quran. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ilma Aulia Delin, dan dua rekan saya, Dia Aunifa Mu'afata serta Hanif Sabita. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Al-Quran terhadap pandangan William Montgomery Watt. Beliau merupakan salah satu orientalis yang memiliki pengaruh besar terhadap studi Islam, khususnya kajian tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad. Baik, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Hanif Sabita. Pembahasan yang pertama yaitu profil singkat William Montgomery Watt. Beliau ini adalah orientalis dan sejarawan barat terkemuka dalam studi Islam. Ia lahir di Skotlandia pada tahun 1909 dan wafat pada 2006. Watt mengajar di Universitas Edinburgh dan dianugerahi gelar Emeritus Profesor atas kontribusinya dalam kajian Islamic Studies. Selain akademisi, ia juga merupakan uskup gereja Anglikan. Ketertarikan Watt terhadap Islam bermula dari dialog intelektualnya dengan seorang mahasiswa muslim asal Lahore. Diskusi kritis tersebut membuatnya menyadari bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi sebuah sistem pemikiran yang utuh. Kemudian, ia mempelajari bahasa Arab bersama Richard Bell dan melanjutkan karya Bell dalam studi Al melalui karya-karya penting seperti Muhammad at Makkah, Muhammad at Medina, dan The Formative Period of Islamic Thought. Pemikiran William Montgomery Watt terhadap Al-Quran yang pertama yaitu konsep wahyu menurut Montgomery Watt. Dalam kajian Al-Quran, Watt berpandangan bahwa wahyu bukanlah hasil pemikiran Nabi Muhammad semata, melainkan benar-benar berasal dari Tuhan. Kemudian ia menegaskan adanya kesamaan antara Islam dan Kristen dalam mengakui wahyu ilahi. Meskipun berbeda dalam cara penyampaiannya, pandangan inilah yang menjadikan William Montgomery Watt dikenal sebagai orientalis yang relatif objektif dan berpengaruh dalam studi Islam di Barat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Hanif Sabita. Jadi ada salah satu tokoh orientalis, Snockhur Grunge. Dia berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah karya Nabi Muhammad sendiri yang syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi dia itu menilai bahwa Nabi Muhammad memiliki kecerdasan yang luar biasa serta kekuatan insting yang membuatnya mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, sehingga wahyu itu dianggap sebagai hasil olah pikir dan perenungannya sendiri. Pandangan yang serupa juga muncul pada masa penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Prancis oleh Regis Blacher. Ia tidak hanya mengubah urutan surat, tetapi juga menambahkan dua ayat palsu yang tidak pernah ada dalam naskah Al-Quran manapun. Nah, tindakannya ini jelas bertentangan dengan seluruh manuskrip otentik yang telah dijaga keasliannya selama berabad-abad. Nah, berbeda dengan mereka, William Montgomery Watt itu justru memiliki pandangan yang relatif dekat dengan pemahaman Islam. Jadi ia menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Jadi dia berpendapat bahwa Muhammad bukan pencipta teks tersebut, melainkan dia hanya utusan yang menerima dan menyampaikannya. Tuh. Jadi dalam hal ini Watt itu memiliki konsep wahyu dalam Islam mirip dengan konsep firman Tuhan dalam agama Kristen, meskipun mekanismenya berbeda. Nah, bagi umat Kristen, Alkitab itu merupakan firman Tuhan yang diilhamkan kepada para penulisnya bukan melalui malaikat, tetapi melalui inspirasi ilahi yang menuntun mereka menulis kata-kata Tuhan. Menurut Watt, pengalaman Nabi Muhammad dalam menerima wahyu terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, Nabi menyadari adanya kata-kata yang hadir dalam hati atau pikirannya. Yang kedua, kata-kata itu bukan hasil pemikiran beliau sendiri. Dan yang ketiga, kata-kata itu ditanamkan oleh malaikat. Maka, Nabi meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Watt juga menyoroti pertanyaan kaum modern tentang bagaimana kata-kata wahyu itu masuk ke dalam kesadaran Nabi. Ia menilai bahwa wahyu itu tidak muncul dari proses berpikir sadar, melainkan dari alam bawah sadar Nabi. Bagi Watt, dalam diri manusia terdapat life energy atau energi kehidupan yang menggerakkan alam bawah sadar. Nah, energi inilah yang memungkinkan munculnya kreativitas ilahi dalam diri manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan menurutnya terjadi melalui perpaduan antara kesadaran alam bawah sadar dan rasa ketidakpuasan terhadap hidup.
Jadi itu, ketiga unsur itulah yang membuat manusia mampu berhubungan dengan realitas transenden. Baik, selanjutnya yang nomor 2 yaitu historisitas dan non-historisitas penafsiran Al-Quran. Dalam kajiannya, Watt itu menegaskan bahwa meskipun beberapa kisah dalam Al-Quran memiliki kesamaan dengan narasi Yahudi dan Kristen, Al-Quran tetap memiliki keunikan tersendiri. Kitab suci sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan, sedangkan Al-Quran tetap terjaga keasliannya, hanya penafsirannya yang berkembang sesuai dengan konteks zaman. Menurut Watt, agar tetap relevan, Al-Quran perlu ditafsirkan berdasarkan situasi sosial dan historis masyarakat modern. Nah, ia menolak pandangan bahwa Al-Quran bebas dari nilai-nilai sejarah. Justru bagi Watt itu, Al-Quran adalah dokumen historis yang mencerminkan realitas zamannya. Sebagai contoh, Watt itu menilai bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dalam kondisi kekosongan intelektual. Kekosongan intelektualnya masyarakat Arab berbeda dengan para nabi sebelumnya yang berbicara kepada masyarakat yang sudah mengenal tradisi keagamaan Yahudi dan Kristen. Nabi Muhammad membawa risalah tauhid dalam masyarakat yang belum mengenal wahyu secara mendalam. Nah, dari hasil kajiannya ini, Watt menyimpulkan ada 5 ajaran pokok yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, yaitu Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Baik. Yang kedua, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk diadili. Yang ketiga, manusia wajib bersyukur dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, manusia harus berbagi kekayaan dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu Muhammad diutus sebagai pembawa risalah ilahi. 4 ajaran pertama memiliki kemiripan dengan ajaran Yahudi dan Kristen. Tetapi ajaran tentang infak dan tanggung jawab sosial merupakan kekhasan umat Islam. Bagi Watt, Al-Quran memang mengakui kesinambungan dengan tradisi sebelumnya, tapi ia juga membawa pembaharuan yang otentik dan independen. Watt juga menilai bahwa proses pengumpulan Al-Quran pada masa Zaid bin Sabit itu sangat bergantung pada hafalan, sehingga membuka kemungkinan adanya variasi bacaan. Namun demikian, ia tetap mengakui bahwa Al-Quran memiliki nilai historis yang kuat dan penafsirannya harus dilakukan secara kontekstual. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kritik para sarjana muslim terhadap pemikiran William Montgomery Watt. Kritik sarjana muslim terhadap pemikiran Montgomery Watt umumnya menyoroti beberapa pandangan yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas ulama Islam, terutama dalam hal sejarah pengumpulan Al-Quran, sifat wahyu, dan revisi ayat-ayat Al-Quran. Seperti M.M. Al-Azami yang berpandangan dan mengkritik bahwa pasca pengumpulan mushaf selesai, Abu Bakar menyimpan suhuf tersebut sebagai arsip negara di bawah pengawasannya. Ini artinya suhuf tersebut merupakan arsip negara, bukan perorangan. Ia juga berbeda pendapat tentang pengumpulan mushaf pada masa Abu Bakar yang menjadi keraguan Montgomery Watt. Menurut M.M. Al-Azami, Abu Bakarlah yang memberi instruksi kepada Zaid agar jika ada yang hendak mengumpulkan mushaf, maka ia harus membawa 2 saksi demi menjamin otentitas Al-Quran. Maka dari sini jelaslah bahwa kegiatan pengumpulan mushaf sudah dimulai pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Pandangan dan kritik yang ditawarkan Montgomery Watt mengenai pengumpulan Al-Quran tersebut tidak terlalu menyimpang dari pendapat mayoritas sarjanawan muslim. Kritik-kritik yang ia ajukan memberikan wawasan baru bagi para pengkaji ulumul Al-Quran. Bahkan, karya Watt juga mendapat apresiasi dari Fazlur Rahman karena tulisan-tulisannya membantu dan berguna, khususnya bagi para pengkaji ilmu Al-Quran. Kemudian, pada kritik pandangan lain, Watt menilai adanya proses revisi atau pembatalan ayat-ayat dalam Al-Quran atau nasih wal mansuh. Dan bahkan, Nabi Muhammad SAW mungkin lupa wahyu pertama yang diturunkan dan membuat revisi berdasarkan kondisi umat. Pandangan ini dianggap kontroversial dan berbeda dari mayoritas ulama yang meyakini keabsahan dan ketidakterubahan wahyu ilahi. Montgomery Watt juga dianggap meremehkan pemahaman tradisional tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu murni dari Tuhan. Misalnya, dengan menyebut aspek manusia turut terlibat dalam penulisan wahyu. Ada tuduhan bahwa beliau mengadopsi pandangan orientalis yang meragukan kenabian dan asal-usul Al-Quran yang dianggap sebagai mukjizat. Baik, mungkin cukup
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kami dan teman-teman dan bagi siapapun yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.